Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan khawati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilm. Sebuah majlis yang dimana ketika orang-orang berkumpul di dalamnya adalah merupakan ciri bahwa Allah Jalla wa'ala menghendaki kepada mereka kebaikan-kebaikan. Karena Nabi bersabda dalam sebuah hadis dari Muawiyah bahwa Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, baik kebaikan di dunianya, kebaikan kelak di alam barzah, dan kebaikan kelak di akhirat, apa tandanya? Yufaqihu fiddin. Allah jadikan dia faqih dalam ilmu agama. Nah, sehingga jamaah merupakan ciri dan tanda ketika umur antum semakin bertambah, kemudian ilmu antum juga semakin bertambah, berarti ini tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Maka jamaah, hendaknya kita terus istiqomah, terus istiqomah. Jamaah, kita masih pada kitab Al-Qawaidul Arba. Al-Qawaidul Arba. Jadi 4 dasar dalam masalah akidah. 4 pokok dasar dalam masalah akidah. Syekh mengatakan, fa idza arafta anna Allah Jalla wa 'ala khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka apabila Anda sudah mengetahui bahwa Allah Jalla wa'ala menciptakan Anda dalam rangka untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata, bahwasannya ibadah, la tusamma ibadatan, tidaklah akan dinamakan ibadah illa kecuali ma'at tauhid, kecuali diiringi dengan tauhid, disertai dengan tauhid. Karena masalahnya, seandainya ada seseorang dia misal mengerjakan suatu amal ibadah, ikhlas karena Allah, ittiba sesuai dengan contoh Nabi, tapi setelah itu misal dia datang ke dukun karena kebetulan mungkin punya hajat, datang ke dukun, dia bertanya tentang kapan terjadi hujan dan tidaknya. Dia datang, Mbah, kami punya hajat hari Sabtu, kira-kira hujan tidak ya? Kata Mbah dukun, hujan ini nggak boleh. Kalau kamu ingin nggak hujan, cari hari yang lain. Atau gini, kalau kamu misalkan biar Sabtu itu jadi nggak hujan, nanti pulang, kalau di rumah ada celana dalam, lemparkan di genteng, nanti nggak jadi hujan. Akhirnya dia pulang percaya, maka ini jamaah, dia kufur. Maka amal yang dikerjakan tadi diterima tidak?
ditolak, dihapus. Dihapus jemaah. Ya. Inna syirka la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau berbuat syirik wahai Nabi, bayangkan Nabi yang diingatkan. La yahbatanna 'amaluk, maka seluruh amalmu akan terhapus. Apalagi kita. Maka ingat jamaah, ibadah yang kita kerjakan sekali lagi tidak akan disebut ibadah kecuali apa? Diiringi dengan tauhid. Yang mengerjakan adalah ahlut tauhid, bukan ahlu syirki, tapi ahlut tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Sebagaimana salat tidaklah dinamakan salat kecuali kalau apa? Bersuci. Ada orang salat jamaah tidak berwudu, sah tidak? Tidak sah. Kalau lupa, ada orang sholat lupa jemaah nggak wudu, atau lupa tidak mandi junub, semalam mimpi basah, ya. Kemudian pas subuh cuma wudu, setelah salam dia baru ingat, oh tadi semalam tadi belum mandi junub, padahal malam mimpi misalkan. Maka jemaah pertanyaannya, sah tidak sholatnya? Tidak sah, tidak sah. Harus diulang. Kalau dia jadi imam, ya diulang. Makmumnya bagaimana? Makmumnya yang tidak tahu ya sah. Tapi kalau istrinya yang tahu, oh suami saya belum mandi ini, tapi dia nekat jadi makmum misalkan, tidak sah. Tapi kalau yang tidak tahu maka sah seperti itu. Ya. Jadi sama sholat, kalau misalkan tidak toharoh ya tidak sholat, belum dianggap sholat. Ya. Maka disinilah jemaah perbedaan antara iqamah dan ada itu di sini. Kalau ada itu sekedar dia mengerjakan, belum tentu sah. Tapi kalau iqamah, dia mengerjakan sholat dengan menunaikan syarat rukun dan wajib. Syarat rukun dan wajib. Ya syukur-syukur sunnahnya seperti itu. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasada. Maka apabila syirik masuk di dalam ibadah, maka ibadah tersebut akan rusak. Kal hadasi idza dakhala fit taharati, seperti hadas ketika masuk di dalam taharah, maka taharahnya batal. Ya, orang sudah wudu kentut, ya batal jemaah. Tapi kalau ragu-ragu, batal tidak? Kentut tidak. Batal tidak jemaah? Kembalikan kepada dua tanda. Mencium bau kentut, mendengar suara kentut atau tidak. Kalau dua tanda ini tidak ada, berarti wudunya masih sah. Kenapa jemaah? Al-yakinu la yazulu bisa. Yakin itu tidak akan hilang dengan sebab adanya keraguan. Dan Nabi juga mengatakan dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, man wajada ahadukum fi batnihi syai'. Barang siapa di antara kalian yang mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, fasyakka, kemudian dia ragu-ragu, akhraja minhu amlad, keluar kentut tidak. Kata Nabi, fala yakhruj minal masjid, jangan keluar dari masjid hatta yajida rihan atau yasma'u sautan, sampai dia mencium bau atau mendengar suara. Ya. Ini kalau ragu ya, tapi kalau anda misalkan sudah yakin ya batal. Ya, karena sebagian kadang-kadang kentutnya tidak bersuara, tapi dia yakin, kalau yakinnya sudah batal seperti itu jemaah. Tapi kalau misalkan ragu, kembalikan kepada dua tanda seperti itu. Ya. Sehingga artinya masalian, syirik ketika masuk di dalam peribadahan maka akan rusak ibadah tersebut. Begitu pula hadas ketika masuk pada taharah, maka taharahnya akan batal. Berkata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan, kita lihat. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi, apabila anda telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan anda untuk ibadah kepadanya, yakni maksudnya, kata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan, idza arafta min hadhil ayat,
Jika Anda sudah tahu dari ayat ini, surat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Maka ini jamaah sekalian ayat yang menjadikan seorang dia tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita itu untuk ibadah, bukan untuk apa jamaah? Hanya bersenang-senang, foya-foya, ya, dihabiskan untuk kerja, bukan itu jamaah. Tapi ingat, untuk ibadah kepada Allah. Banyak orang yang nggak sadar. Kita harus sadar tujuan kita di muka bumi ini jamaah tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah kepada Allah. Bahkan karena perkara ibadah ini jamaah, sampai-sampai Allah mengutus para rasul. Bayangkan, Allah utus rasul karena penting. Tapi ternyata perkara yang sangat-sangat penting ini banyak diremehkan orang. Masuk waktu sholat nggak sholat, hidupnya seperti binatang, hanya sekedar apa? Cari makan. Setelah itu apa? Ya sudah tidur. Tiap hari seperti itu. Nggak tahu ya apa namanya masalahnya, arah dan tujuannya. Maka muslim, orang yang bertauhid, tahu tujuan dia di muka bumi ini untuk ibadah kepada Allah. Maka waktu-waktu antum jamaah yang antum luangkan, ya, sempatkan untuk hadir misalkan majelis ilmu, sholat dan lain-lain, yang itu ibadah, itulah waktu antum yang sebenarnya. Maka jangan dibalik ya. Waktu taklim, oh itu waktu sisa, butuh lagi nganggur. Bukan jamaah, ini waktu yang sesungguhnya. Dan ini mungkin waktu dari hari ini mungkin yang berharga bagi antum jamaah. Nah sehingga benar harus istiqomah, manfaatkan sebaik mungkin. Wa anta minal ins, dan Anda itu dari bagian manusia. Dakhilun fi hadil ayat, jika masuk dalam ya, apa jemaah? Cakupan ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu kalau apa? Afwan, jin bukan, malaikat bukan, berarti manusia. Ada yang ngomong bukan manusia. Kita manusia aja masalahnya, manusia. Wa arafta anallaha ma khalaqaka abathan, dan ingat Allah tidaklah menciptakan Anda sia-sia. Gak punya arah dan tujuan, tidak. Ya. Au khalaqaka litakul wa tashrab faqat, atau Allah menciptakan Anda hanya untuk makan dan minum saja, tidak. Ta'ishu fi hadid dunya wa tasrahu wa tamrah, Anda hidup di dunia hanya sekedar apa namanya ya, senang-senang saja. Enggak seperti itu jemaah. Hobinya apa? Traveling, ya, nyicipi makanan tiap hari seperti itu. Beda kalau packer muslim ya, touring sambil daurah, itu beda. Ini adalah orang yang tiap hari cek Semarang makan yang buruk mana ini. Ini cuma bukan seperti itu, tujuan kita bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Lam yahlukka lihada, ingat Allah Jalla wa Ala tidak menciptakan Anda untuk tujuan ini, bukan. Ya. Khalaqakallahu li ibadati, tetapi Allah menciptakan Anda untuk ibadah kepadanya. Ibadah itu artinya apa jemaah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Jadi ibadah itu setiap nama yang mencakup segala apa yang ya apa Allah cintai dan ridhoi, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Itu ibadah. Ya. Salat, zakat, haji, puasa itu ibadah. Wa inna ma sakhkhara laka hadhil mawjudat min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi. Ya. Itu pula ingat, tidaklah Allah Jalla wa Ala menundukkan alam ini jemaah kecuali apa? Agar supaya kita bisa apa? Terbantu, untuk membantu kita agar mudah ketika ibadah kepada Allah. Harus sadar, antum punya kendaraan, pakai untuk ibadah kepada Allah. Jangan hanya untuk senang-senang tok. Itu tujuannya. Makanya kalau antum jamaah ingin misalkan sedekah, ketika ada dua orang, satu ahli maksiat, satu ahli taat,
Pilih yang mana? Ahli taat. Kenapa? Fungsi ibadah itu untuk fungsi harta itu untuk membantu orang apa? Agar mudah ibadah kepada Allah. Itu tujuannya. Jadi kita kembali jangan, karena ibadah itu perkara yang sangat penting, maka Allah tidak menciptakan kita ya begitu saja, tidak. Tapi Allah fasilitasi. Tundukkan alam ini. Untuk apa? Untuk kita agar hidup tenang, ibadah mudah. Itu tujuannya. Dihalalkan binatang ternak untuk dimakan, silakan, enggak masalah, boleh. Yang penting ingat jangan lupa ibadahnya. Makannya banyak, sholatnya enggak mau. Ini jamaah musibah ya. Jadi artinya kita harus sadar kita hidup di bumi Allah. Makan Allah yang ngasih. Masa dipanggil jamaah sehari wajibnya cuma 5 waktu, kok enggak punya kesempatan, enggak punya waktu. Nah, ini musibah. Jadi kita harus sadar diri di sini. Li'annaka la tastati'u an ta'isha illa bihal asya. Karena Anda enggak mungkin hidup kecuali dengan hal-hal ini. Wala tatawassal ila ibadatillahi illa bihadhil asya, dan Anda tidak bisa mengerjakan ibadah kepada Allah kecuali dengan hal-hal ini. Maka Allah menundukkan ya dalam rangka agar Anda bisa beribadah kepada Allah. Laisa min ajli an tafrah biha wa tasrah wa tamrah wa tabsuk wa tafjur takulu wa tashrab mustahita. Jadi bukan dalam rangka hanya untuk senang-senang ya. Kemudian berbuat onal, berbuat fasik, bukan. Makan minum sesukanya, bukan itu. Hadza sa'nul bahaim. Yang seperti ini ya kondisinya binatang. Makan minum ya yang mungkin seperti singa punya keberaniannya bisa mendolimi yang lain. Kita bukan seperti itu jemaah. Kita bukan binatang, Ammal adamiyun, adapun anak keturunan Adam, fallahu jalla wa ala khalaqahum di ghayatin azimatin wa hikmatin azimatin. Allah ciptakan mereka karena ada tujuan yang sangat agung. Tujuan yang sangat-sangat mulia. Apa jemaah sekalian? Wahiyan ibadah. Yaitu ibadah. Ustaz, alhamdulillah sekarang sadar ternyata Allah ciptakan kita misi utamanya untuk ibadah. Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin. Saya tidak menginginkan dari mereka rizki. Enggak, Allah enggak butuh rizki jemaah. Kita yang butuh. Ya. Allahu Jalla wa ala ma khalaqaka litaktasib lahu. Allah tidak menciptakan kita agar kita berusaha kemudian dikasih kepada Allah. Enggak. Allah enggak butuh. Tetapi jamaah sekalian, kita yang butuh. Aw tahtarifu wa tajma'u lahu malan, enggak. Ya kumpulkan harta untuk Allah, enggak. Sebagaimana ini dilakukan oleh anak turun Adam, sebagian mereka menjadikan ya, pekerjaan yajma'una lahum al-makasib ya, profesi dia hidupnya cuma seperti ini. La Allahu ghaniyun an hadza. Allah enggak butuh dengan ini. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah enggak butuh dengan bahkan alam semesta jemaah, apalagi dengan antum. Dengan kita enggak butuh, apalagi dengan kita. Dengan alam saja Allah enggak butuh. Allah enggak butuh. Walihada qala jalla wa ala, oleh karena itu Allah berfirman, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Saya enggak butuh dari mereka rizki dan saya enggak butuh ya, agar mereka memberikan makan. Ya. Jadi Allah jalla wa ala yut'im, Allah memberikan makan, wala yut'am, tidak diberikan makan. Ghaniyun 'anit ta'am, Allah enggak butuh makanan. Wa ghaniyun bidzatihi, Allah kaya secara zatnya. Walaysa huwa fi hajatin ila ibadatihi, dan bahkan Allah sendiri enggak butuh dengan ibadah kita jemaah. Allah memerintahkan kita untuk ibadah, Allah enggak butuh. Dan maslahat ibadah itu kembalinya kepada hamba itu sendiri. Kepada hamba itu sendiri jemaah. Tapi karena Allah
ya Masya Allah, sangat sayang kepada hamba-hambanya, ya, sampai pun sesuatu yang aslinya maslahatnya kembali kepada hamba tersebut, sampai Allah wajibkan, bayangkan, dipaksa, karena itu kembali kebaikannya kepada dirinya. Sudah seperti itu banyak orang yang nggak sadar. Ya, maka gini ya, kadang-kadang seperti contoh orang tua ya, punya anak kecil, dilarang ini dilarang itu. Apa tujuannya jemaah? Untuk kebaikan si anak tersebut. Tapi ya kadang anak-anak ya nggak mau, ya belum nalar, nggak mau, nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena itu bahaya. Dan itu jamaah sekalian, kembalinya kepada kebaikan si anak tersebut. Tapi kadang anak tidak sadar, ya. Dan inilah kondisi kita kadang-kadang jamaah sekalian. Bahkan sampai diwajibkan, wajib sholat, nggak haram, misalkan minum khamr, tujuannya untuk kebaikan kita. Sampai seperti itu jemaah, bukan kepada Allah. Tapi ya, banyak ternyata orang-orang yang tidak sadar. Ya. Lau kafarta ma naqasta milkallahi jalla wa ala. Atau milkullahi, ya, ma naqasta milkallah. Jika kamu kufur, maka sekali-kali tidak akan mengurangi ya kerajaan Allah. Enggak. Walakin antal ladzi bihajatin ilai, tetapi anda yang butuh kepada Allah Jalla wa ala. Antal ladzi bihajatin ila ibadati, anda yang butuh dengan ibadah. Tetapi karena rahmat Allah, annahu amarok bi ibadatihi min adli maslahatik. Tapi karena kasih sayang Allah, Allah perintahkan anda untuk ibadah yang maslahatnya kembali kepada anda sendiri. Masya Allah, ya. Allahu ar-Rahman ar-Rahim. Kenapa? Li'annaka idza abadtahu fa innahu yukrimu. Karena ketika anda beribadah kepadanya, maka Allah akan memuliakan kita. Coba. Makanya orang-orang yang beribadah kepada Allah akan dimuliakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, akan Allah berikan solusi dari berbagai permasalahannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Bayangkan, ibadah, masalah ibadah kita, tapi dengan ibadah tersebut kita mendapatkan banyak kebaikan. Sudah seperti itu banyak orang yang nggak sadar. Yukrimuka bil jazaa'i was thawab. Allah akan memuliakan kita dengan balasan dan pahala. Fal ibadatu sababun li ikramillahi jalla wa ala laka fid dunya wal akhirah. Maka ibadah adalah sebab Allah memuliakan anda di dunia dan di akhirat. Maka ingat kemuliaan itu dengan ibadah, ya. Famanil ladzi yastafidu minal ibadah, maka siapa yang mendapatkan manfaat dari ibadah tersebut? Al mustafidu minal ibadati wal abidu nafsuhu. Yang akan dapat manfaat dari ibadah itu sendiri adalah hamba itu sendiri. Amallahu jalla wa ala, adapun Allah enggak butuh. Allah tidak butuh. Ini harus sadar dulu sampai sini, jemaah. Ibadah itu sekali lagi maslahatnya kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Maka ingat jamaah sekalian, Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan fa'lam. Karena kita sudah tahu ibadah sangat penting. Bahkan diciptakannya alam ini karena tadi membantu hamba untuk ibadah. Jadi ibadah bukan suatu yang remeh, ya, bukan suatu yang remeh, suatu yang sangat agung. Bahkan terciptanya alam ini karena tadi tujuan ibadah. Maka saya mengingatkan, fa'lam, ketahuilah, annal ibadata, bahwasanya ibadah itu tidaklah disebut ibadah kecuali harus disertai tauhid. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali ketika disertai taharah. Oh iya, ibadah penting, tapi ingat ibadah itu bisa nggak dianggap. Kenapa? Ya tadi, karena tercampur di kesyirikan. Maka di sini jamaah sekalian kita harus ya berhati-hati. Ya. Syekh Dr. Shalih Ibnu Fauzan beliau mengatakan, idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Apabila anda telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan anda untuk ibadah kepadanya, dan ibadah tidak disebut ya ibadah, atau ibadah tidak akan sah, ya, dan diridhoi oleh Allah Jalla wa ala illa idza tawaffara fiha syartan, kecuali ketika terpenuhi dua syarat. Kecuali ketika terpenuhi dua syarat.
idza talla syartun min syartaini batala. Dan ketika salah satu syarat itu tidak ada, maka ibadah itu batal. Asyartul awal, yang pertama, antakuna khalisatan liwajhina. Yang pertama harus ikhlas, mengharap wajah Allah. Laisa fiha syirkun, tidak boleh ada kesyirikan, enggak boleh. Fa in khalataha syirkun batala. Maka jika ibadah yang kita kerjakan tercampuri oleh kesyirikan, maka batallah ibadah tersebut. Seperti taharah ketika tercampuri hadas, maka batal taharah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh sebagaimana yang Nabi contohkan. Fa ayu ibadatin lam ya'ti biha rasul fa innaha batilatun wa marfudah. Maka ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka ibadah tersebut batil dan tertolak. Kenapa? Li'annaha bid'atun wa khurafah. Karena itu termasuk perbuatan bid'ah, perbuatan yang diadakan dalam masalah agama. Dan khurafat, apa khurafat ya, Mas? Cita-cita yang hanya dibumbui dengan kedustaan. Ya. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak datang dari kami, maka amal tersebut tertolak. Jadi ingat, ikhwan khatifillah, ibadah yang kita kerjakan tidaklah akan diterima oleh Allah kecuali ketika Ketika terpenuhi dua syarat. Pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Sebagian menyebutkan tiga. Yang ketiga, ia mengerjakannya adalah ahlu tauhid. Ya, karena tadi kalau misalkan dia sudah ikhlas kemudian sudah ittiba, tapi ternyata setelah itu dia berbuat syirik akbar misalkan, maka ibadah tersebut apa jamaah? Tertolak atau terhapus seperti itu. Ya. Kemudian masalahnya, Syekh mengatakan, fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sar sahibuhu minal khalidina fin nari, arafta anna ahamma ma'alika ma'rifatu dzalika. Maka apabila Anda telah mengetahui bahwanya syirik ketika masuk dalam ibadah akan merusaknya dan menghapuskan amalan-amalan atau seluruh amal, dan pelakunya akan kekal di dalam neraka. Arafta, maka Anda sekarang sudah tahu an ahamma ma'alik, bahwasanya perkara yang sangat penting untuk diketahui adalah mempelajari tentang masalah apa? Masalah apa jemaah? Masalah ya akidah, itu penting. Ya, masalah hal-hal terkait dengan masalah syirik penting. La'allallaha an yukhlisaka min hadhi syabaka. Ya. Mudah-mudahan Allah membebaskan Anda dari ya, apa jemaah? Syabaka itu ya jaring laba-laba, maksudnya apa? Jerat-jerat ya, apa namanya? Setan. Ya. Wa hiya syirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Alladzi qala Allahu jalla wa ala, yang dimana Allah jalla wa ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qa'id dzakaraha Allahu jalla wa ala fi kitabih, yaitu dengan cara mempelajari 4 kaidah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi jamaah ingat, 4 kaidah ini bukan karangan Syekh, tetapi semua ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Ya, kita langsung ya, biar antum juga ya pulang dapat 1 kaidah. Ya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lam annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah jalla wa ala huwal khaliqul mudabbir. Kaidah yang pertama, an ta'lam, hendaknya Anda
ya mengetahui, hendaknya Anda ketahui, hendaknya Anda mengetahui annal kufar, bahwasanya orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Rasulullah, diperangi oleh Nabi, mukirrun nabi anallaha huwal khaliqul mudabbir, mereka juga mengakui bahwa Allah pencipta, Allah pengatur alam, wa anna dzalika lam yadkhulhum fil Islam, tetapi semua itu tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Artinya mas, kaidah yang pertama menjelaskan kepada kita bahwa hanya sekedar menetapkan tauhid rububiyah tidak menjadikan seorang muslim, enggak. Tidak jamaah. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy juga ngakui tauhid rububiyah. Ngakui Allah pencipta, Allah pengatur. Mereka mengakui. Walaupun di dalam tauhid rububiyah pun jamaah ada yang mereka jatuh dalam perbuatan syirik, ada. Tapi mereka mengakui. Ya. Maka ini bantahan bagi sebagian orang kalau seandainya misalkan yang penting kan kita percaya Allah pencipta, Allah ini, tapi nggak mau ibadah. Ya percuma jemaah. Kerjanya datang ke dukun, percaya pawang hujan misalkan, ya percuma. Karena kalau seandainya hanya meyakini Allah penciptanya dia, Allah yang mengatur alam ini, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, cuma ini jemaah sekalian yang dia akui, maka sekali lagi tidak akan menjadikan dia muslim. Enggak. Apa dalilnya kita lihat. Wad dalilu qauluhu jalla wa ala qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Surat Yunus ayat 31. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan, memiliki penglihatan dan pendengaran? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Ini diarahkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka menjawab Allah. Fakul, maka katakan wahai Nabi, kenapa kalian enggak bertakwa? Kenapa kalian enggak bertakwa? Kalian mengakui Allah pencipta, Allah memberi rezeki. Kenapa kalian enggak mau takwa? Enggak mau mengerjakan perintah Allah, tidak meninggalkan segala apa yang Allah larang, berupa kesyirikan. Kenapa? Ya. Nah ini jamaah sekalian, kadang-kadang memang kita jamaah sekalian dibutuhkan untuk berpikir. Kenapa kita enggak mau sholat? Kita habiskan misalnya hari ini untuk apa? Untuk kerja. Padahal yang ngasih rezeki itu Allah. Perintahnya nggak dikerjakan. Ini kan aneh jamaah. Minta rezeki kepada Allah, kira-kira dipanggil sholat nggak mau datang. Ini orang nggak berpikir, punya otak tapi nggak dipakai. Sehingga kadang-kadang orang seperti ini jamaah butuh diajak berpikir. Ya, agar apa jamaah? Agar dia sadar diri. Itu penting. Iya. Sehingga jamaah sekalian, sekali lagi, kaidah yang pertama menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya hanya menetapkan tauhid rububiyah, sekali lagi, tidak menjadikan orang lantas masuk Islam. Falaysa tauhidu huwal iqraru bi tauhid rububiyah. Maka tauhid itu tidak hanya sekedar menetapkan tauhid rububiyah. Semana yang dikatakan oleh ulama ahli kalam, yang mereka mengatakan yang penting kita sudah mengakui Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, sudah cukup. Tetapi jamaah ini nggak cukup. Kenapa? Karena kalau yang seperti ini saja, maka orang-orang kafir pun mengakui, sehingga artinya nggak ada bedanya dengan orang-orang kafir kalau seperti itu jamaah. Tentu rububiyah itu artinya al-iqrar, mengakui bahwasanya Allah pencipta, pemilik rezeki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam. Atau dengan ibarat yang lebih ringkas,
Tauhid rububiyah itu artinya ifradullahi bi af'alihi, mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, menciptakan, mengatur, memberikan rizki. Kita harus yakin itu hanya Allah. Dan orang-orang kafir Quraisy jamaah, mereka juga mengakui. Sehingga kalau ini saja yang kita yakini, maka sekali lagi jamaah, tidak menjadikan kita muslim. Tapi masih butuh tauhid yang lain. Makanya masalahnya di antara hal yang paling pentingnya adalah tauhid uluhiyah. Ya, buktikan dengan ibadah. Buktikan dengan kita menghamba kepada Allah Jalla wa Ala. Orang-orang kafir jemaah ketika disuruh untuk ibadah kepada Allah enggak mau jemaah. Tapi mereka mengakui Allah Tuhannya, Allah penciptanya. Tapi ketika disuruh untuk sholat, ya, diajak untuk ibadah hanya kepada Allah, enggak mau, bahkan mengatakan apa? Aja'ala alihatan wahidah. Apakah dia menjadikan Tuhan itu hanya satu? Makin sesuatu yang sangat mengherankan. Itu orang kafir Quraisy ketika diajak oleh Rasulullah SAW. Nah, sehingga masalah ya, Muslim itu tidak seperti itu. Tapi seorang Muslim di samping dia menetapkan tauhid rububiyah, maka dia pun menetapkan tauhid yang lainnya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya jamaah sekalian, ini kaidah yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selanjutnya kita buka tanya jawab. Ya, dipersilakan. Silakan untuk jamaah ikhwan yang ada di bawah bisa menggunakan mikrofon. Untuk jamaah pada PBB yang ada di atas dan melalui tanda tertera di sebelah kanan saya atau ditulis tangan di tempat yang sudah kami sediakan. Ini ada pertanyaan yang masuk dari WA. Assalamualaikum. Bagaimana menyikapi tentang sidang fatwa Al-Irsyad yang tidak lagi menyunahkan membaca Al-Kahfi setiap hari Jumat? Iya. Ya jamaah sekalian, terkait tentang fatwa dari Dewan Asatidah Al-Irsyad. Sekali lagi jamaah tidak melarang kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya. Bahkan tidak mengingkari keutamaannya. Yang mereka ingkari adalah kalau hanya mengkhususkan. Tetapi surat Al-Kahfi juga punya keutamaan, baik dibaca di hari Jumat ataupun di hari-hari yang lainnya. Jadi tidak berarti kemudian tidak membolehkan. Silakan, ada masalah untuk baca. Yang mereka peringatkan, ya, yang mereka arahkan kalau kita yakini khusus hanya hari Jumat. Dan itu yang mereka dalam artian garis bawahi ataupun mereka ya kritik. Ya, kenapa? Karena dianggap bahwasanya hadis-hadis tersebut ya tidak lepas dari kelemahan. Tidak lepas dari kelemahan. Tetapi jamaah sekalian, wallahu taala a'lam, hadis-hadis terkait tentang masalah keutamaan hari Jumat, surat qiraatul suratil kahfi fi yaumil Jum'ah, di hari Jumat, itu silang pendapat. Dalam sebuah fatwa disebutkan bahwasannya hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, di antara ada yang sahih, ada yang lemah. Ada yang sahih, ada yang lemah. Bahkan Syekh Albani rahimahullahu jalla wa ala, beliau di antara ulama yang menghasankan atau mensahihkan. Beliau mensahihkan atau menghasankan. Nah, sehingga Allah Ta'ala a'lam bishawab jamaah, kalau dalam hal seperti ini, sekali lagi ini khilaf. Dan kalau anda lebih condong, ya tentu dengan pendapat ya, ulama-ulama kibar. Ya. Syekh Albani ya tentu ahli hadis jamaah. Sehingga kalau sendiri silakan, tidak masalah. Baca suratul kahfi fi yaumil Jum'ah. Karena sekali lagi jamaah, sebagian ulama mengatakan hadisnya bisa dijadikan pegangan. Ya, walaupun memang silang pendapat tadi, memang sahih, ada yang mengatakan lemah. Ya. Dan dalam hal seperti ini wajar. Sebagian mengatakan ini lemah, sebagian mengatakan ini bisa naik hasan. Kenapa? Karena banyak jalur, sehingga satu dengan lain saling menguatkan sehingga naik menjadi hasan li ghairihi. Atau
secara ringkasnya hadis itu bisa diterima. Ya, sehingga artinya masalah ya wallahu a'lam, menurut sebagian para ulama hadis tersebut bisa dijadikan hujjah. Ya. Tapi taruhlah gini jemaah, seandainya kita lebih menguatkan ya fatwa yang mengatakan lemah, tapi sekali lagi ini bukan berarti larangan. Silakan antum baca di hari Jumat, ya. Cuma untuk hati-hatiannya dengan meyakini khusus. Itu saja. Tapi bukan dilarang ya, bukan dilarang. Walaupun jamaah sekali lagi masih ada sebagian ulama yang mengatakan boleh dia berkeyakinan khusus di hari Jumat. Kenapa? Menganggap hadisnya bisa diterima seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, fadhol. Ini Ustaz, misalnya kita pas datang ke tempat acara gawih ya, terus tiba-tiba hujan gitu. Kita sambil bicara guyonan itu, Wah, ini tadi kamu nggak melempar celana gitu. Apakah ucapan guyonan kita itu termasuk syirik gitu? Terus yang kedua, kita misal ini main ke gunung atau ke hutan itu. Nah, beberapa polisi kan ada yang bilang kita harus menjaga agar ketika di tempat tersebut itu. Cuma kecenderungannya itu menjaga agar itu karena ada yang bilang ada yang penunggunya gitu. Nah, apakah ini juga termasuk syirik atau Dia gimana? Meyakini? Misal kalau kita ke hutan, kamu harus jaga agar gitu karena di sini kan tempat angker. Ada yang nunggu atau yang keren gitu. Apakah pemahaman seperti ini masuk syirik? Oh, nah. Ya. Ya, jemaah saya dua pertanyaan. Yang pertama terkait tentang masalah apakah ketika ada seorang bercanda, ya, bercanda dengan apa, mengatakan apa tadi? Bahwasannya iya, ini hujan ya karena tadi kamu nggak lempar celana ke genteng, makanya hujan. Tapi dia bercanda cuma, dia bercanda. Ya. Jelas ucapan ini ucapan yang batil cuma, nggak boleh. Boleh tidak kita bercanda pada hal-hal yang dalam artian ya tidak dibolehkan? Nggak boleh. Ini bercanda sudah nggak boleh. Dan ucapan ini ucapan kalau diyakini bisa kufur. Ya. Tapi karena bercanda, ya, apakah menjadikan pelakunya kufur jemaah? Kufur tidak? Apakah ini dianggap mengolok-olok agama? Bisa jadi. Kalau mengolok-olok agama, nanti dia masuk firman Allah, "Abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok? Ya, la taqtadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta uzur sudah. Kamu telah kafir setelah beriman. Kalau itu dianggap mengolok-olok. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian, ucapan seperti ini hendaknya dihindari. Walaupun tujuannya bercanda. Karena ingat bercanda itu dibolehkan selagi ya ingat tidak bertentangan dengan syariat. Ya, hal-hal yang dalam artian bertentangan dengan syariat itu tidak boleh dijadikan bahan candaan, enggak boleh. Ya. Canda itu boleh kalau jujur. Nabi juga bercanda. Benar tidak? Benar. Contoh ketika ada nenek-nenek ya, datang menemui Nabi mengatakan, "Nenek-nenek ya enggak ada yang di surga." Dia nangis sama. Akhirnya disamperi. Iya, nenek-nenek di surga enggak ada nenek-nenek. Ya. Yang nenek-nenek sekarang kalau masuk surga ya jadi muda lagi. Nah, itu candanya Nabi, candanya benar. Itu pula seperti contoh al-Imam apa namanya? Kalau nggak salah Imam Abu Hanifah. Saya lupa ya. Orang kalau mandi itu, kalau mandi di sungai menghadapnya kemana? Kemana jemaah? Menghadapnya kemana? Jawabannya menghadapnya ke
pakaiannya. jangan mengadakan macam-macam ya. Ini bercanda-bercanda yang memang nggak ada kebohongan di situ. Jadi satu itu jelas ya, bercanda yang tidak dibolehkan ya. Yang kedua, apakah itu termasuk namanya pembatal keislaman ataupun tidak ya. Maka dikhawatirkan jemaah, dikhawatirkan. Ini termasuk bercandaan dalam masalah agama dan kita nggak boleh mengolok-olok atau agama dijadikan bahan candaan, itu nggak boleh. Sehingga kalau misalkan ada yang seperti itu diingatkan tidak boleh. Khawatir ini termasuk mengolok-olok agama. Ya, kalaupun misalkan ini perkaranya belum jelas apakah termasuk mengolok-olok ataupun tidak, maka tetap seorang muslim ahli tauhid itu berhati-hati, dia jaga lisannya. Enggak sembarangan mengucap ucapan yang mengesankan di situ ya, ada unsur kesyirikan, jangan. Ya, ada unsur mengolok-olok agama, maka seorang muslimah ahli tauhid dia akan menjaga lisannya. Kalau kita punya orang seperti itu ataupun teman seperti itu, ingatkan, nasihati. Kalau antum bercanda silakan, tapi jangan masalah seperti ini, nggak boleh. Ini masalah-masalah agama. Ya. Gara-gara kamu nggak ini, akhirnya hujan misalkan. Walaupun canda, ini ucapan kufur jemaah. Maka jangan dilakukan seperti itu. Kalau sudah terlanjur ya sudah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua terkait tentang masalah apakah termasuk kesyirikan ketika seseorang misal dia baru singgah di satu tempat, dikatakan ini tempat angker, ada penghuninya misalkan. Apa keyakinan seperti ini termasuk keyakinan yang syirik? Jawabannya dilihat. Kalau dia berkeyakinan bahwasanya di sini ada penghuninya jin misalkan, dan jin ada yang jahat, ya. Apakah ini syirik jemaah? Syirik tidak? Tidak. Karena memang jemaah ada di antara jin-jin yang memang usil jahil itu ada. Makanya Nabi menganjurkan kita ketika baru singgah di tempat yang baru, bahkan tempat yang angker, apa doanya? Ya. A'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Man nazala manzilatan fayaqul, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian membaca doa a'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq, maka Allah Jalla wa Ala akan menjaganya ya, sampai dia beranjak di tempat tersebut. Nah, artinya memang jamaah karena ya, Allah Jalla wa Ala atau Nabi menganjurkan, berarti memang khawatir di tempat tersebut ada apa? Ada makhluk-makhluk yang akan membahayakan. Di antaranya apa? Mungkin saja jin, dari kalangan jin, mungkin. Dari kalangan manusia mungkin tidak. Mungkin ada perampok macam-macam. Kemudian dari binatang, ada singa, serigala macam-macam atau ular macam-macam. Tapi ketika dibaca doa tersebut jemaah, Allah jaga. Dari penjagaan itu bukan hanya dari jin jemaah. Jin iya. Termasuk dari manusia. Begal macam-macam. Termasuk dari binatang buas macam-macam. Allah jaga. Ya, maka yang suka hobi traveling, suka touring, ya, ini baker ini harus hafal doa ini. Perlu singgah di pantai, di hutan, baca doa. Dan ini sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau hanya meyakini di sini tempat angker, barangkali banyak makhluk-makhluk jahat, misalkan seperti itu, kemudian dia membaca doa, misalnya masalah. Ya, karena memang jemaah sekalian, ya, Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca doa. Berarti ini menunjukkan memang ada makhluk-makhluk Allah yang dikhawatirkan berbuat jahat seperti itu. Ya. Sehingga wallahu a'lam tidak sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, yang lain jemaah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya khususnya itu saya kan pensiunan yang penghasilannya relatif kecil. Menurut perhitungan itu hanya cukup untuk biaya hidup. Tapi yang namanya orang Muslim mesti kepingin bersedekah. Nah, kita pertimbangannya kalau sedekah kita mengganggu anggaran rumah tangga, tapi kalau tidak sedekah kita beringinan untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan Allah. Nah. Kita pilih yang mana? Kalau kita pilih yang sedekah mengganggu anggaran, tapi kalau kita sedekah kita keinginannya ya memenuhi supaya dapat pahala. Nah. Andaikan tidak, kita terus cara mengobati keinginan itu supaya ya kita tenteram, Pak. Ustaz. Nah. Bagaimana sikap kita?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, bagaimana kalau seorang misal dia punya pendapatan yang secara hitung-hitungan cukup untuk kebutuhan pokoknya saja, tapi ingin sedekah jamaah. Terus bagaimana? Jawabannya tetap sedekah, tetapi salurkan sesuai dengan apa? Tempatnya yang paling berhak. Tempatnya paling berhak. Siapa yang paling berhak jamaah? Siapa? Sedekah yang paling tepat siapa jemaah? Kepada diri kita sendiri pertama. Dalam sebuah dikatakan ma'at'amta nafsak fahuwa shadaqah. Ya. Antum baca di kitab ya, Al-Adabul Mufrad Al-Bukhari membawakan hadis, Nabi mengatakan ma'at'amta nafsaka shadaqah. Makanan yang kau makan sendiri itu sedekah. Oh, at'amta waladak shadaqah. Atau yang kau beri kepada anakmu sedekah, kepada istrimu sedekah, kepada saudari perempuanmu sedekah. Oh, jadi jamaah sekalian, mindset kita jangan keliru. Sedekah itu ya hanya ke orang lain, enggak. Makanan yang kita beri kepada kita sendiri itu sedekah untuk diri kita. Untuk anak kita juga sedekah, untuk istri kita sedekah, untuk pembantu kita sedekah. Itu sedekah. Maka di sini pentingnya niat baik. Pentingnya niat baik. Bahkan ya masalahnya sedekah itu tingkatannya berbeda-beda. Semakin tepat sasaran, semakin besar pahalanya. Sedekah kepada diri kita, kita butuh, jelas pahalanya besar. Sedekah kepada anak istri kita, jelas. Ya. Makanya di situ ya masalahnya di kitab Al-Adabul Mufrad, pensarah kita mengatakan kita itu bisa mendapatkan pahala dari amalan wajib. Nafkah pada kita itu kan wajib. Tapi kita dapat pahalanya. Tentu jemaah kalau tadi kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap sedekah tetapi salurkan sesuai dengan sasarannya yang paling tepat. Kalau kita butuh salurkan diri sendiri. Kerabat kita butuh salurkan ke mereka. Ya, kemudian istri anak kita butuh ya salurkan kepada mereka. Dan ini semua dianggap sedekah. Dianggap sedekah seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Nah. Ya, silakan ya. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat Ustaz. Nah, Kalau kita terkadang tuh sholatnya masbuk mendapati tahiyatul akhir. Nah, kita kan baca tahiyat. Nah, Kalau kita dapatnya tahiyat akhir, kita kan bangun itu baca apa? Kalau baik-baiknya apa enggak, apa langsung Al-Fatihah. oh, nah. Jamaah sekalian kalau misalkan ini satu. Oh, satu betul. Yang kedua, apa kita boleh berharap atau berdoa semoga hari ini hujan dan sebaliknya. Nah. Semoga hari ini panas. Nah. Iya. Ya, jamaah sekalian, ada pertanyaan pertama terkait tentang seseorang yang masbuk, dia mendapat imam posisinya sudah tahiyatul akhir. Dia bergabung ikut langsung tahiyatul akhir. Karena memang Nabi mengatakan ya. Wa idza jaa ahadukum ya ilal masjidi ya wal imamu ya ala halin, maka ketika kita datang ke masjid kemudian imam posisinya ya sedang ruku ataupun yang lain, maka segera ikut kamakol. Jadi jangan nunggu nanti takbir dulu, enggak, tapi langsung gabung apapun kondisinya ya, apapun kondisinya. Maka termasuk tadi ketika imam tasyahud akhir maka langsung ya takbiratul ihram. Dan takbiratul ihramnya ingat ya posisinya berdiri, Allahu Akbar. Apakah sedekah? Sidang pendapat ya, ada yang mengatakan sedekah, ada yang mengatakan tidak. Ala kulli hal takbiratul ihram itu wajib dan posisinya berdiri. Setelah itu baru turun untuk tasyahud akhir. Apakah takbir atau tidak? Silang pendapat. Ya. Yang tepat boleh takbir, boleh tidak. Boleh takbir, boleh tidak. Ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau pas posisinya ruku iya, tapi kalau ini tidak karena posisinya bukan runtutannya. Maka cukup takbir satu kali saja. Takbir untuk takbir ihram kemudian turun langsung tasyahud akhir. Ya. Kemudian ketika dia berdiri untuk menyempurnakan sholat, apakah baca doa istiftah
atau iftitah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena doa iftitah itu apa? Di awal. Padahal dia posisinya tadi awalnya sudah ikut tahiyat. Nah, sehingga sudah lanjutkan saja dengan baca ta'awud, kemudian bismillah, kemudian al-fatihah. Ya. Setelah itu lanjutkan dengan surat seperti itu. Nah, pertanyaan jamaah sekalian, kalau misalkan sholatnya isya, apakah dijaharkan atau tidak jamaah? Hah? Kan itu rakaat pertama, jaharkan tidak? Jawabannya boleh dijaharkan, boleh tidak. Kalau dia munfarid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau sholatnya jahar dan dia sendirian itu mukhayyar, pilihan. Tapi kalau jadi imam ya keraskan. Ya, tapi kalau dia sendiri mukhayyar. Boleh dijaharkan, boleh tidak. Mananya lebih afdol? Jawabannya mananya lebih membuat khusyuk. Kalau lebih khusyuk dengan dikeraskan silakan keraskan. Tapi kalau lebih khusyuk dengan disirkan maka disirkan, tidak masalah seperti itu. Sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, ini yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, boleh tidak kita berharap hari ini hujan, besok panas? Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Ya. Karena jamaah sekalian, turunnya hujan, panas itu belum tentu azab. Baik buat dia mungkin bagus. Kenapa? Dari jemur, pakaiannya banyak yang basah. Ya Allah, mudah-mudahan besok panas. Boleh, tidak masalah. Ini berharap hujan bisa nikmat, bisa adab. Sama, panas juga sama, bisa nikmat, bisa adab. Ya, panas antum jamaah ingin bikin roti, ya nggak perlu di oven langsung. Jadi artinya memang kalau memang tujuan kita baik dalam artian karena ada masalah, tidak masalah. Tidak masalah. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau baca ayat Al-Quran sajadah itu doanya khusus sajadah atau bebas mau doa apa aja gitu? Dalam khusus. Sujud. Iya. Apa namanya? Sujud tilawah. Karena baca Al-Quran tentang ayat sajadah. Nah, berarti sujud tilawah. Nah. Doanya bebas atau gimana? Iya. Terus yang kedua, yang dimaksud ketinggalan dua gerakan rakaat itu ketika imam mau ke gerakan ketiga atau yang kedua? Iya. Ya jamaah sekalian, ada pertanyaan pertama terkait tentang masalah bacaan ketika sujud tilawah itu seperti apa? Jawabannya sama seperti sujud yang pada umumnya. Apa bacanya? Bisa subhanarabbiyal a'la atau baca doa yang lain ketika sujud boleh. Ya. Boleh. Mau kan membaca ayat Al-Quran yang saja. Kan disunahkan sujud ya? Nah. Doanya tadi bebas ya? Doa ketika sujudnya kan? Doa ketika apanya? Doa ketika baca ayat sajadahnya atau pas sujudnya? Kalau sujudnya bacaannya seperti sujud pada umumnya, subhanarabbiyal a'la. Tapi ayat sajadahnya seperti apa? Ada ayat tertentu. Bahkan sebenarnya ada yang mengatakan sekitar 15, ada yang mengatakan sekitar berapa. Memang ada istilah pendapat juga. Tapi di Al-Qur'an ada tandanya. Kalau kita baca ayat itu maka disunahkan untuk sujud tilawah. Tetapi ingat, selesaikan ayatnya dulu baru sujud tilawah. Dan ini jamaah sekalian ingat, yang disunahkan untuk sujud tilawah itu pertama bagi yang baca dan mustami, bukan sami, ya beda. Mustami itu orang yang dengar dengan sengaja dan ingin mendengarkan. Tapi kalau sami orang yang dengar saja. Lagi naik motor dengar ayat sajadah, maka ini nggak disyariatkan. Tapi kalau sengaja dia mendengarkan, maka ini juga disyariatkan. Tapi nanti ada syaratnya, Nah, jadi gini, pertama sujud tilawah itu bagi orang yang membaca. Hukumnya apa? Sunnah. Artinya kalau misalkan tidak sujud pun tidak berdosa. Ya. Kecuali kalau misalkan ketika sholat imamnya sujud tilawah maka makmum wajib. Kenapa wajib? Ittiba, wajib ikut imam. Innama ju'ila imamun yu'tamma bihi, imam jadikan imam untuk diikuti. Sampai pun sujud hanya tilawah, tapi kalau imam makmum wajib ikut. Ya, itu saja. Ya. Tapi secara umum, secara hukum asal itu sunnah. Yang kedua bagi orang yang mendengar, tapi sengaja mendengar. Tapi ingat ya Pak, disyaratkan untuk sujudnya kalau yang baca juga sujud. Jadi kalau yang baca nggak sujud ya nggak perlu. Ya. Kalau yang baca tidak sujud maka tidak perlu. Dan ini pun jamaah
bacaan langsung live, bukan rekaman. Ya, antum baca mendengarkan murotal sujud tilawah nggak perlu. Tapi kalau langsung iya. Dan jamaah sekalian, kalau sujudnya di luar sholat, maka yang tepat wallahu a'lam tidak disyaratkan berwudu, karena bukan termasuk sholat. Dan apakah disyaratkan untuk takbir? Jawabannya turunnya takbir, tetapi bangkitnya nggak perlu takbir. Ini yang kuat. Walaupun ada yang mengatakan turun dan bangkitnya takbir, tapi yang kuat turunnya takbir, bangkitnya nggak perlu takbir. Ya. Apakah harus menghadap kiblat? Harus tidak jamaah? Jawabannya tidak, karena bukan sholat. Tetapi tetap yang afdal menghadap kiblat. Seperti itu. Ya. Ada gambaran? Jadi doanya kan itu. Doanya bebas. Doanya tadi. Doa yang apanya itu? Sujudnya. Baca doa sujud. Apa saja diantaranya? Subhanallah a'la. Apa lagi? Iya, pokoknya seperti itu. Di sifatul sholatul Nabi dijelaskan. Doa ketika sujud banyak. Subhanallah a'la wa bihamdi, subhanallah a'la misalkan boleh, tidak masalah. Seperti itu. Iya. Yang kedua terkait orang yang dikatakan tertinggal 2 rukun itu seperti apa? Jawabannya tertinggal 2 rukun sempurna. Contoh, sujud rukun, jelas? Duduk di antara 2 sujud rukun tidak? Rukun. Jadi kalau ada makmum, ya, posisinya tetap dia berdiri. Imam sudah sujud pertama. Duduk, dia tetap masih berdiri. Sujud lagi dia baru turun sujud. Berarti tertinggal 2 rukun. Jelas? Jelas tidak? Tapi kalau gini, dia masih berdiri, imam sudah sujud diam. Ketika dia duduk, dia langsung ikut sujud, berarti cuma 1. Cuma 1. Jadi tertinggal 2 rukun itu jamaah, kalau memang dia tertinggal 2 rukun secara sempurna. Maka mazhab Syafi'i mengatakan, kalau misalkan dia tertinggal 2 rukun, maka sholatnya batal. Jadi maksimal 2 rukun itu masih boleh. Tapi kalau sampai 3 batal. Nggak boleh tertinggal dengan imam, nggak boleh. Makmum nggak boleh tertinggal dengan imam kalau sampai 2 rukun. Tapi kalau jangan sampai 3 rukun. Kalau 2 masih boleh, 2 masih diperbolehkan. Ini mazhab Syafi'i. Walaupun sebagian yang lain jamaah sampai pun 1 nggak boleh. Kalau sengaja batal tidak, silang pendapat yang mengatakan batal. Nah, sehingga makmum ingat ya, yang tepat 1, jangan terlambat dari gerakan imam. Bagaimana caranya? Caranya gini. Kalau dia bisa melihat gerakan imam langsung, maka makmum tidak boleh berpindah kecuali ketika imam sudah sampai ke rukun berikutnya. Jelas? Ketika imam misalkan ruku, Allahu Akbar, sudah ruku, maka dia baru bergerak. Tapi kalau belum sampai jangan. Tapi bagi makmum yang tidak melihat gerakan imam, maka cukup berpatokan dengan takbir intiqalnya. Allahu Akbar. Kalau sudah bar berarti boleh dia bergerak. Itu patokannya. Membarengi nggak boleh. Ya. Apakah batal salatnya sama sekalian? Ya, dilihat. Kalau yang dibarengi takbiratul ihram batal. Tapi kalau bukan tidak sampai batal. Ya. Dan ingat tidak boleh sengaja terlambat, pelan-pelan itu boleh, keliru. Ya keliru jemaah. Tapi segera, kalau sudah sampai segera. Jangan ditunda-tunda seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Fadhol. Ya, cukup ya. Sudah malam. Demikian Mas Salim, mudah-mudahan kajian di malam yang mulai ini bermanfaat. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.